Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Agustus 2025 dengan judul Teman-teman saya adalah anjing-anjing saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. 6 bulan setelah saya mempresentasikan seminar kesehatan saya di kotanya, Arnold menceritakan kepada saya kisah ini. Saya sungguh-sungguh, anjing-anjing saya adalah teman terdekat saya karena mereka tidak menghina saya. Saya berumur 42 tahun dan beberapa bulan yang lalu berat saya 290 pound. Saya menghindari orang-orang karena mereka merasa kasihan atau menceramahi saya. Saya rasa saya sungguh menyedihkan karena saya tidak dapat berjalan bahkan setengah blok tanpa nyeri kaki yang parah. Lutut dan kaki saya sangat sakit sehingga dokter ingin membuat saya pensiun cacat. Tetapi saya belum siap untuk menyerah pada hidup. Sebenarnya saya dibesarkan sebagai orang Kristen yang baik, namun seperti kebanyakan dari kami yang merupakan generasi boomers, saya hanya sedikit memperhatikan kesehatan saya. Saya makan apa yang saya suka, butuh banyak penderitaan untuk membangunkan saya pada akhirnya. Saat saya mendengar ceramah kesehatan bertajuk makan lebih banyak dan kurangi berat badan, pikir saya seperti yang memang saya butuhkan. Seminggu sebelumnya saya berhasil melalui seminggu penuh tanpa donat. Lalu merasa sangat kekurangan sehingga saya makan balasan donat dalam sekali lahap. Ya, saya pasti membutuhkan bantuan. Setelah ceramah pertama Dr. Deal, saya terus melanjutkan menghadiri seluruh 4 minggu seminar proyek peningkatan kesehatan koroner. Saya membeli sebuah buku dan beberapa kaset serta mengikuti instruksi dengan seksama di rumah. Senang rasanya mulai merawat tubuh saya dengan cara Tuhan. Sekarang sudah 6 bulan dan saya yakin Anda melihat perbedaan besar. Berat badan saya telah turun 100 pound, 45,35 kilogram. Saya bertujuan untuk menurunkan 30 pound, 13,60 kilogram. Lagi secara perlahan untuk mencapai berat badan normal saya. Saya harus memberitahu Anda benar tentang makan banyak makanan nabati berserat tinggi. Dengan perubahan pola makan ini saya tidak merasakan lapar sama sekali. Saya seperti orang baru, napas saya normal. Saya bisa melihat kaki saya berjalan 6 mil sehari tanpa rasa sakit. Migrain saya hilang.
Saya bekerja penuh waktu dan saya kembali ke gereja. Tetapi Anda melakukan satu kesalahan. Dr. Deal, Anda mengatakan cara makan seperti ini menghemat uang. Saya punya kabar untuk Anda. Program ini menghabiskan banyak biaya. Saya harus membeli semua baju baru. Tetapi saya tidak mengeluh. Tidak, saya tidak mengeluh. Dari sudut manapun saya melihatnya, saya mendapat penawaran yang sangat bagus. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan saya bahwa prinsip dasar yang Engkau berikan di Eden sangat efektif di dunia saat ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.